Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di bulan Syawal, di bulan Rabiul Awal yang mulia. Setelah sholat maghrib berjamaah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita. Dilanjutkan dengan taklim bersama, menyambung kajian bulan lalu. Bulan yang lalu telah sampai pada bab 2 tentang adab. Yang pertama kemarin adab-adab terhadap niat, dan kedua adab terhadap Allah, dan yang ketiga adab terhadap kalamullah, terhadap Al-Quran. Pasal yang keempat adab terhadap Rasulullah. Pasal yang kelima adab terhadap diri sendiri. Dan sekarang ini pasal yang ke-6, adab terhadap sesama makhluk. Adab sesama makhluk ini keseharian, ini seharian. Pepadah bagi kita semua. Baik lu nang membacakannya juga nih, membacakan aja nih. Kita sudah mengalami semuaan, saling berbagi rasa aja, saling ingat mengingatakan. Mudah-mudahan dengan saling ingat mengingatakan ini kita saling bisa memperbaiki adab-adab dalam kehidupan. Pasal yang ke-6 yaitu adab terhadap sesama makhluk. Adab sesama makhluk ini yang pertama di sini di kitab Minhajul Muslim ini diandak oleh pengarang ialah adab terhadap kedua orang tua. Adab terhadap kuitan kita. Dikatakan di sini seorang muslim percaya akan adanya hak kedua orang tua terhadap dirinya.
serta wajib berbakti, mentaati dan berbuat baik terhadap keduanya. Nah, terutama bagi yang santri ini. Tidak hanya karena keduanya menjadi sebab keberadaan kita, namun hal tersebut menjadi telah ketetapan bagi Allah bahwa itu kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan sampai-sampai Allah menyebutkan kewajiban berbakti kepada orang tua setelah menyebutkan kewajiban berhak berbakti terhadap Allah. Di sini Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduha ma au kilahuma fala taqul lahuma uffim wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahad dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Jangan menyembah selain Allah, ya Allah. Nah, mbak itu Allah menyambung, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, Quran madahkan. Dan jika kata Allah salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, kita nang maharagu misalnya. Nah, yang santri-santri misalnya antum-antum nih ganal kena tuha maharago abah mama. Maka ajar Allah, jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan bayangkan mama nih kayak itu aja. Jangan sekali-kali ya Allah. Apalagi sampai nang menyahuti lawan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati. Dan janganlah kamu ya Allah membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, bayangkan. Dan hendaklah kata Allah dirimu terhadap mereka berdua, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua mendidik aku waktu kecil. Saking pentingnya untuk berbakti lawan kuitan setelah mentaati Allah wa Rasul kan ini kuitan. Bahkan dalam suatu hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pernah datang lelakian lawan Nabi betakun laki-laki ini lawan Nabi. Wahai Rasulullah, ya, man ahaqqu bihusni suhbati, siapakah ya orang yang paling berhak mendapatkan baktiku? Orang nih betakun lakian nih lawan Nabi. Qala ya Rasulullah, berkata Rasulullah madahkan, ummuka, menyahuti Nabi, ibumu ya Nabi. Sekali sudah. Betakun pulang orang nih.
Qala summaman. Mbah itu pang wahai Rasulullah ya. Siapa pulang? Setelah ibu tadi. Mbah ibu kalau wae kan presiden kah pulang yang perlu ditaati kan? Menteri kah? Menyahuti pulang Nabi ini. Qala ya Rasulullah, ummuka. Menjawab pulang Nabi, ibumu aja Nabi. 2 kali sudah. Rupanya ini kan ada nahap juga nih. Yang orang tadi betakun pulang. Kemudian Rasulullah siapa lagi? Disahuti Nabi pulang. Ummuka ya. Ibumu pulang 3 kali dah. Nang keempat kali hanya betakun pulangnya. Siapa pulang yang keempat ya? Hanyar. Qala summa abuka ya. Itu hanya abah. Abahmu, bapakmu. Nah, nang paling ditaati di dunia nih. Ada kegampangan di dunia. Kalah semuaan, profesor apa semuaan. Ibumu dulu. Witan mama yang melahirkan kita. Pernah pulang sahabat betakun pulang lawan Nabi pulang. Hadis ini ada di hadis Bukhari juga. Aku bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling dicintai Allah? Lalu Nabi menjawab, Nabi nih, amal yang paling sip, paling bagus. Naik haji kah misalnya, berpuasa kah, berjihad kah, menolong orang kah, bersedekah kah. Jadi sahutan Nabi ialah berbakti kepada kedua orang tuamu. Setelah itu jar sahabat, aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, berjihad di jalan Allah. Nah, bayangkan, berjihad saja yang pacangan mati, meninggal, bisa mati kita tuh. Taat lawan kuitan, kalah jihad lawan taat lawan kuitan. Bayangkan. Sampai-sampai di hadis lain, pernah datang seorang laki-laki menghampiri Nabi dan meminta izin untuk berjihad. Hendak berjihad nih laki-laki itu, hendak berperang. Jihad ini kan bila meninggal mati syahid. Lalu Nabi bertakun, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Lalu laki-laki itu menjawab, mbah takunin Nabi nih, iya Rasulullah masih hidup lagi. Jadi Nabi menyahut ya pulang, oh masih hidup ya Nabi. Kalau begitu aja Nabi, berjihadlah engkau dengan berbakti kepada keduanya. Nah, bayangkan, sama berjihad tuh pahalanya. Kita berbakti kepada orang tua, mentaati orang tua. Belajar di pondok rajin-rajin juga tuh sama mentaati orang tua tuh. Jangan sampai mengecewakan kedua orang tua. Rajin-rajin turun bangun tuh jangan sampai digarak lembut.
Dan berbakti ini kedudukannya kada di waktu kuitan kita hidup aja. Hatta sampai kuitan kita misalnya ada yang meninggal salah satunya atau kedua-duanya, itu tetap kita wajib berbakti kepada keduanya. Dan kayak apa caranya? Misalnya kuitan sudah meninggal nih, dan ini ada hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Pernah sahabat Nabi, seorang laki-laki dari kaum Ansar, datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Wahai Nabi, masih adakah yang tersisa kewajiban baktiku terhadap kedua orang tuaku yang harus aku lakukan setelah mereka meninggal?" Meninggal dah kuitan kita misalnya. Kayak apa caranya berbakti lagi? Papadah sidin kada kawal lagi didangarakan. Lalu Rasulullah menjawab, ada kata Rasulullah, yaitu 4 hal. Yang pertama ajar Nabi mendoakan keduanya. Doakan, Rabbik filli wali walidayya. Doakan terus tiap hari itu. Entah setelah sholat, entah waktu di waktu sujud, waktu sholat. Yang kedua aja Rasulullah mohonkan ampun bagi keduanya, mintakan ampun keduanya setelah mendoakannya. Ya Allah, mudahan kuitanku nih dilapangkan kuburnya, begitu pulang, ya Allah ampuni dosa-dosa orang tuaku. Yang ketiga aja Rasulullah melaksanakan janji keduanya. Misalnya ada janji apa, kuitan kita najar apa, kita laksanakan, kita mampu. Dan yang keempat kata Rasulullah, menghormati kawan-kawan keduanya, kawan-kawan kuitan kita tuh, dan menyambung tali persaudaraan silaturahmi yang tidak ada hubungan rahim dan ada hubungannya dengan keduanya, baik keluarga orang tua kita ataupun kawan-kawan kuitan kita, walaupun kada keluarga kita, itu tetap harus kita sambung. Karena itu ya Rasulullah merupakan tanda bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Sampai-sampai ada suatu riwayat kisah sahih Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah anak dari Umar bin Khattab. Waktu itu Sidin berjalan lawan kawan-kawan juga. Itu bertamuan seorang Arab Baduy. Setelah bertamu, Abdullah bin Umar ini pinandu bahwa Arab Baduy tersebut adalah kawan abahnya, kawan bapaknya, kawan Umar bin Khattab. Dan setelah bertemu bercengkrama, setelah itu Abdullah bin Umar ini memberiakan baju yang dipakainya, gamis yang dipakainya, sorban yang dipakainya. Dan Arab Baduy itu kegirangan, kehimungan nih kita. Jadi betakunai kawan-kawan nih, Abdullah bin Umar kenapa nih kembariakan semuaan? Orang tuh kada dikenal. Sesungguhnya ajar Abdullah bin Umar, orang tadi ialah kawan abahku. Dan itu merupakan salah satu cara menyambung dan tanda aku berbakti kepada orang tuaku. Aku menyambung kawan-kawan silaturahmi lawan kawan-kawan abahku, walaupun bukan keluarga. Bayangkan. Apalagi keluarga sudahnya tuh harus kita sambung terus.
Dijelaskan pulang dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya kata Rasulullah, di antara sebaik-baiknya bakti kepada orang tua yang telah tiada ialah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga, teman dekat dari kedua orang tua yang telah meninggal. Itu sebaik-baiknya menyambung. Baik kawan abah kita, kawan umah kita. Sambung lagi penjelasan terhadap adab terhadap kedua orang tua tadi. Dijelaskan di kitab sini, jika seorang muslim mengakui hak-hak terhadap kedua orang tuanya dan melaksanakannya dengan sempurna dalam rangka mentaati Allah dan melaksanakan wasiat Allah, maka di samping itu ia pun berkewajiban memuliakan kedua orang tuanya dengan adab-adab berikut. Pertama, dijelaskan di kitab ini, mematuhi setiap apa yang diperintahkan atau yang dilarang oleh kedua orang tua dalam hal yang bukan bermaksiat kepada Allah. Nah, selama itu ketaatan kepada Allah, bukan bermaksiat kepada Allah, maka kita wajib mentaati kedua orang tua. Jangan memberontak lawan kuitan. Pernah dikisahkan sahabat Nabi mengadu lawan Rasulullah. Orangnya sudah berkeluarga. Rupanya kuitan ini kada diam bersama lawan orang keluarga tadi. Dan kuitan tadi rupanya datang ke rumahnya mengambil beberapa harta miliknya, harta ampuninya tuh, ampun orang yang di rumah tadi. Dan orang tuh madu loh Nabi. Madu. Wahai Rasulullah, ini kepunyaanku nih apa? Duitnya kah? Apanya kah tuh? Diambil oleh bapakku. Jadi Rasulullah menyauti orang yang mengadu lawan Nabi tadi. Sesungguhnya kata Rasulullah, hartamu ialah milik orang tuamu. Nah, bayangkan harta kita tuh. Apalagi bayang mentaati aja kita begini ya, harus mentaati benar. Misalnya kuitan menyuruh pulang santri nih, misalnya rajin-rajin lah belajar di pondok. Wah, itu wajib benar kita mentaati. Salah satu cara untuk berbakti lawan kuitan tuh, selama ketaatan itu tidak menghalang kita taat lawan Allah juga. Tidak ada kewajiban taat bagi makhluk dalam kemaksiatan terhadap Allah. Nah, itu memang itu kita paham aja. Karena mungkin juga kuitan menyuruh orang bermaksiat. Yang kedua dikisahkan dalam kitab ini bahwa cara kita berbakti kepada orang tua ialah dengan cara memuliakannya dan mengagungkan keduanya. Bersikap santun kepada orang tua, menghormati keduanya dengan perkataan dan perbuatan yang tidak menghardik keduanya dan tidak mengangkat suara terhadap mereka. Nah, jangan lebih tinggi pada kuitan suara pada abah mama misalnya, nak, napa mak? Tinggi kita. Nah, bayangkan tanyaring aja, kurang sempurna sudah adabnya. Tak kancang menyauti kuitan misalnya. Rajin-rajinlah belajar misalnya jakuitan. Oh bisa ya ulun belajar. Nah itu kurang sudah adabnya. Ya inggih, mai abah. Sampai-sampai di sini jika kita berjalan bersama kedua orang tua, maka hendaklah sebaiknya orang tua di depan kita. Nah bayangkan, sampai berjalannya kita adabnya tuh tak undur pada kuitan. Dan tidak memanggil mereka dengan nama mereka, tapi panggilan dengan ayah atau ibu, serta tidak berpergian kecuali dengan izin dan kerelaan mereka. Nah, harus minta ridho lang kuitan lo setiap melakukan kegiatan.
Yang ketiga pulang, tanda kita beradab lawan orang tua ialah berbuat baik terhadap keduanya dengan segala sesuatu yang mampu dilakukan, seperti memberi makanan, pakaian, mengobati dan mencegah mara bahaya, serta mempertaruhkan jiwa dan raga untuk melindungi mereka. Dan yang keempat, menyambung hubungan silaturahim yang tidak ada hubungannya dan ada hubungannya bagi mereka. Bayangkan menyambung silaturahimnya, nah lawan kuitan nih, kawan kuitan kah, itu sama kita bersilaturahim jadinya dengan kebaikan. Apalagi yang ada kaitan keluarga lawan kita, lawan kuitan kita, oh itu lebih utama lagi. Sampai-sampai dikisahkan ada kejadian nyata di Riyadh di Saudi. Kisah nyata nih. Seseorang nih terlilit kasus hukum padane. Kasus hukum, dan inya ini jadi tersangka, belum diponis lagi, dihukum tuh kemungkinan tuh 10 tahun. Cerita nyata nih. 10 tahun. Ini was-was sehat nih ya nih. Dalam suatu kesempatan ini datang ke tempat orang alim. Memang belum disidang lagi. Betakun lawan orang alim. Adakah amalan nih yang meringankan permasalahan ini nah? Jadi jar syekh tadi sebelum kasus ikam ini diputus, nang kemungkinan dihukum tadi, memang belum disidangkan, belum lagi, tapi kemungkinannya ini dihukum karena terlibat di perusahaan tuh anggapan tuh penggelapan. Padahal ini kan melakukan penggelapan kada, tapi karena terfitnah, jadi kemungkinan hendak diusut oleh perusahaan, dan kemungkinan hukuman itu bisa bertahun-tahun sampai 10 tahun. Memang belum diusut lagi. Karena mendengar nasihat tadinya, coba ikam bawa kuitan ikam, hibur kuitan ikam ke tempat yang ia senangi, bawa makan misalnya, bawa ke tempat yang membahagiakan ia. Setelah itu minta doakan non kuitan. Jadi dalam keadaan kalut nih orang nih, mamalakan aja nih papadah tadi. Kuitannya kada tahu, permasalahan yang menimpainya kada tahu. Rupanya kemungkinan jarang juga orang ini membawa kuitan mungkin. Tapi karena ini ada permasalahan mungkin, dan mendapatkan nasihat dari orang alim, dan ia melaksanakannya, menggawi nasihat tadi. Bawa kuitannya, bawa makanan, ditukarakan macam-macam kuitannya. Jadi minta doakan non kuitan Pak Haji. Mama abah nih doakan ulun. Kuitan ini kan tahu permasalahannya asalnya. Dan dia minta doakan. Ini lapangkanlah permasalahan ulun, lapangkanlah urusan ulun. Tapi ini kan ada berkisah permasalahannya. Dia minta doakan non kuitan aja. Jadi sambil menangis nih abah mamanya mendoakan orang yang bermasalah tadi. Mudahan dilapangkan urusannya, dimudahkan urusannya, dihilangkan segala permasalahannya. Sudah nih diantaranya kuitannya lagi. Kada sampai berselang hari, beberapa jamnya Pak Adanay. Cerita nyata nih. Datang telepon. Lawan orang tadi. Bahwa kejadian di perusahaan ini sudah terbongkar. Bahwa sesuatu yang dianggap penggelapan tadi, yang ikam menjadi tersangkanya, kemungkinan kena diusut, ada sudah yang mengakui.
Bayangkan. Memang kada setiap kejadian kayak itulah kada. Ini suatu contoh yang nyata aja bahwa berbakti lawan kuitan itu dapat memudahkan urusan kita, dapat mencairkan masalah-masalah kita. Selain banyak cara-cara lain. Karena bakti lawan kuitan ini jadi padakan Nabi tadi kadada amalan yang paling baik di dunia. Di hadis lain memang ada waktu sahabat bertakun, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling hebat di dunia? Jadi Nabi menyahuti, as-salatu ala waktiha, sembahyang pada waktunya aja Rasulullah. Mbah mendengar ajan langsung kita bersegera mendatangi masjid, mendatangi mushola. Tapi di sini dikatakan di hadis Bukhari Muslim tadi, selain as-salati ala waktiha tadi, pekerjaan yang paling mulia ialah kita dapat berbakti lawan orang tua. Sampai-sampai di hadis tadi mengisahkan belum hadis yang lain bahwa harta kita, jiwa raga kita milik orang tua kita. Apalagi banyak kita belajar di pondok pesantren, pasti ya taat lawan kuitan kita. Karena itu salah satu cara kita berbakti lawan kuitan. Yaitu adab terhadap makhluk tadi. Yang pertama adab terhadap makhluk ialah adab terhadap kedua orang tua. Yang kedua pulang dipadakan pulang sini adab terhadap anak-anak. Nah orang tua tuh beradab juga lawan anak-anaknya. Dikatakan di sini bahwa seorang muslim mengakui bahwa anak mempunyai hak terhadap kedua orang tuanya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, yaitu berupa memilihkan ibu yang baik, memberi nama yang baik, menyembelihkan akikah atas namanya pada hari ke-7 sejak kelahirannya, menghitannya, menyayangi dan berlaku lemah lembut terhadap anak-anaknya, memberi nafkah, mendidiknya dengan baik, memperhatikan pendidikannya, serta menanamkan ajaran-ajaran Islam terhadap anak-anaknya. Nah, itu kuitan ada adabnya juga lawan anak. Dan dikatakan di sini di surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikah gilazun sidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah berkata, hai orang-orang yang beriman ya Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nanti menyuruh kuitan-kuitan orang tua yang bisi anak pulang beradab terhadap anaknya. Wajib orang tua nih memelihara diri dan anak-anaknya. Makanya kuitan menyekolahkan ke pondokan. Hai orang-orang yang beriman ya Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Dalam ayat ini terkandung perintah untuk memelihara keluarga dari ancaman api neraka. Yaitu dengan mentaati Allah, ini bagi orang tua pulang, menuntut pengetahuan tentang apa-apa yang diwajibkan Allah untuk ditaati, dan ini tidak datang begitu saja tanpa dipelajari. Karena anak termasuk keluarga, maka ayat ini menunjukkan kewajiban orang tua untuk mengajari anaknya, mendidiknya, membimbingnya agar terhindar dari kekufuran, kemaksiatan, akhlak yang buruk, dan melindungi anak dari ancaman api neraka. Nah, bayangkan.
Sampai-sampai Nabi pernah berkata, seseorang adayusnya Nabi. Seseorang yang adayus itu kuitan tuh adayusnya Nabi. Betakun sahabat apa tuh adayus Nabi? Adayus itu ialah ya Rasulullah kuitan nang membiarkan keluarganya, anak-anaknya terjatuh dalam kemaksiatan. Bayangkan. Kuitan kita atau melihatkan kita atau orang-orang yang ada dalam perlindungan di keluarganya melakukan maksiat dan orang tua tadi kada menegur abahnya tadi, itu sudah terancam neraka dah kuitannya, karena membiarkan kemaksiatan berlaku terjadi di orang-orang di sekitar rumahnya yang dalam pertanggungjawabannya, baik anaknya, istrinya. Bayangkan. Anjir. Dua sudah nih, adab orang tua terhadap keluarganya. Yang B tadi, yang pertama adab anak terhadap orang tua. Masih banyak lagi nih sambungannya. Kayak nanti sambung bulan depan pulang. Ini adab terhadap saudara, adab terhadap antara suami istri. Ini terakhir nih, tentang orang tua tadi. Nabi memadahkan di hadis riwayat Ibnu Majah, muliakanlah ya Rasulullah anak-anak kalian dan baguskanlah adab-adab mereka, karena anak-anak kalian adalah hadiah bagi kalian. Orang Tuhan yang disuruh mencontohkan adab-adab yang mulia bagi anaknya. Dan ini kada terjadi kecuali nang utan tadi harus beradab nang mulia juga. Karena ya Rasulullah, anak-anak kalian adalah hadiah bagi kalian, kebahagiaan bagi orang tua. Nah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nih kita bisa mengamalkan nih begamat nih. Walaupun kada banyak. Ini ilmu ini memang banyak bagus lagi. Yang kawa tuh nang paling bagus tuh nang banyak diamalkan, walaupun sedikit juga tapi diamalkan. Nah, itu ilmu nang manfaat ngarannya. Mudah-mudahan kau mengamalkan juga. Santri-santri kau mengamalkan juga, yang orang tua kita nih, orang tua kau mengamalkan juga. Kita tutup majelis ini dengan perbanyak istighfar. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.